Kita semua pasti pernah ngerasain kan, kayak tersesat di tengah lautan informasi yang nggak ada habisnya. Nah bayangin, perasaan itulah yang dialami banyak organisasi media sekarang. Mereka kayak terjebak dalam sebuah labirin digital yang rumit. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah gimana sih manajemen media massa itu bisa jadi semacam peta dan kompas, yang super penting buat ngebantu mereka keluar dari labirin ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama-tama, kita bakal bedah dulu fondasinya. Sebenarnya apa sih manajemen media itu? Terus kita akan langsung hadapi badainya, yaitu disrupsi digital dan semua tantangannya. Setelah itu, kita lihat gimana media merespon, gimana cara mereka bertahan dan beradaptasi. Dan terakhir, kita akan simpulkan, apa artinya semua ini buat masa depan kepemimpinan di dunia media. Siap? Ya, kita mulai. Oke, bagian pertama, fondasi. Sebelum kita ngomongin soal badai, soal krisis, kita perlu samain dulu persepsi kita. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan manajemen media massa itu? Ini adalah dasar dari semua yang akan kita obrolin nanti. Intinya gini, manajemen media itu adalah seni mengelola semua aset yang ada, mulai dari orang-orangnya, dananya, sampai teknologinya, biar semuanya berjalan efektif dan efisien. Tujuannya apa? Ya tujuannya buat mencapai misi utama media, entah itu untuk memberi informasi, menghibur, atau bahkan mempengaruhi cara pandang publik. Nah, 4 fungsi ini, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, ini tuh resep klasiknya, kerangka yang udah dipakai bertahun-tahun, menurut JB Wahyudi. Ibaratnya, inilah mesin yang bikin industri media berjalan dengan stabil dan teratur. Tapi, stabilitas itu ternyata nggak bertahan selamanya. Nah, dari fondasi yang tadinya kelihatan kokoh banget itu, kita sekarang masuk ke bagian di mana semuanya diguncang habis-habisan. Era digital datang bukan kayak angin sepoi-sepoi, tapi lebih mirip badai dahsyat yang mengubah segalanya. Dan boom, datanglah era digital. Kehadiran internet ini memicu gelombang disrupsi yang luar biasa besar. Semua aturan main yang tadinya berlaku, tiba-tiba jadi nggak relevan lagi. Cara kita baca berita, cara media dapat duit, semuanya dijungkil balikan. Coba kita lihat dari sisi teknologinya aja. Perubahannya gila-gilaan. Media lama dipaksa buat menggabungkan platform cetak, siaran, dan digital jadi satu. Atau yang kita kenal sebagai konvergensi. Belum lagi muncul teknologi baru kayak AI dan 5G. Dan di saat yang sama, ancaman cyber ada di mana-mana. Ini benar-benar sebuah kekacauan teknologi. Dan bukan cuma teknologinya, kita sebagai audiens juga berubah total kan? Kita sekarang maunya serba cepat, serba instan, dan semua ada di genggaman. Kita nggak lagi nungguin berita jam 7 malam, tapi berita yang harus ngejar kita 24 jam. Persaingannya pun bukan lagi antar media, tapi juga dengan jutaan konten creator di luar sana. Nah, efeknya kemana? Ya, langsung ke dompet perusahaan media. Pendapatan dari iklan tradisional terjun bebas. Ini memicu krisis finansial yang serius. Mau nggak mau mereka harus putar otak cari cara baru buat dapat duit. Misalnya lewat sistem langganan atau konten berbayar. Pokoknya harus kreatif biar bisa napas. Dan ini dia, mungkin ini tantangan yang paling ngeri, krisis informasi. Tiba-tiba kita dibanjiri sama misinformasi, disinformasi, sampai malinformasi. Batas antara fakta dan hoax jadi makin tipis. Ujung-ujungnya apa? Kepercayaan publik terhadap media jadi taruhannya. Ini adalah serangan langsung ke jantung industri media. Jadi, di tengah badai yang sempurna dari berbagai sisi ini, pertanyaannya jadi simpel banget. Gimana caranya media bisa selamat? Ini bukan lagi ngomongin soal untung atau ekspansi, tapi gimana caranya biar nggak tenggelam. Sesederhana itu, tapi juga sesulit itu. Jawabannya cuma satu kata, adaptasi. Manajemen media harus berevolusi. Udah nggak bisa lagi cuma mikirin operasional harian. Manajemen media sekarang harus jadi ujung tombak strategi untuk bisa bertahan dan bahkan, kalau beruntung, berkembang di lingkungan yang sama sekali baru ini. Nah, ini poin yang penting banget buat dipahami. Krisis yang dihadapi media itu ada 2 lapis. Ada krisis organisasi, ini soal duit, soal konflik internal, soal operasional, tapi ada juga krisis media, dan ini lebih dalam. Krisis ini menyerang nyawanya media itu sendiri, reputasi dan kepercayaan dari publik. Penanganannya jelas harus beda. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka mulai bongkar pasang dapur mereka sendiri. Dinding pemisah antara tim cetak, digital, dan siaran mulai dirobohkan. Muncul peran-peran baru yang dulu nggak pernah ada, kayak manajer media sosial. Jurnalis pun dituntut jadi serba bisa. Tujuannya cuma satu, jadi lebih cepat, lebih ramping, dan lebih responsif. Secara strategis, artinya media itu sekarang harus mikir sebagai sebuah brand, bukan lagi sekedar koran atau stasiun TV. Mereka harus ada di mana-mana, di podcast, di video pendek, di aplikasi,
Semua terintegrasi. Mereka juga mulai fokus ke audiens yang lebih spesifik atau niche. Dan yang nggak kalah penting, mereka harus selalu punya rencana darurat untuk manajemen krisis. Semua gejolak dan adaptasi ini akhirnya menciptakan sebuah, sebut saja, mandat baru. Sebuah aturan main yang benar-benar baru bagi siapapun yang berkecimpung di dunia media. Entah itu mahasiswa, akademisi, atau para profesional yang sudah puluhan tahun bekerja di industri ini. Nah, pesannya jelas banget ya, terutama buat teman-teman mahasiswa, para akademisi, atau praktisi di lapangan. Memahami manajemen media modern ini bukan lagi sekedar nilai tambah, tapi sudah jadi syarat mutlak. Ini adalah kunci utama untuk bisa ikut serta membangun masa depan media yang tetap kredibel dan berkelanjutan. Artinya, seorang manajer media zaman sekarang itu dituntut jadi manusia super. Nggak cukup cuma jago nulis atau komunikasi, tapi juga harus melek teknologi dan multimedia. Nggak cukup cuma bisa analisa isu, tapi juga harus punya jaringan narasumber yang kuat. Ini adalah perpaduan antara skill jurnalisme klasik dan skill strategis digital. Jadi kesimpulannya sangat jelas, manajemen media itu sudah bergeser total. Bukan lagi cuma jadi masinis yang tugasnya menjalankan operasional sehari-hari, tapi harus jadi arsitek yang mampu merancang ulang strategi agar media tetap relevan, dipercaya, dan bisa bertahan dalam jangka panjang. Ini adalah kompetensi wajib. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling fundamental. Di era di mana semua orang bisa jadi penerbit dan informasi meluap tanpa henti, apa sebetulnya tanggung jawab terbesar seorang manajer media? Terutama bagi kita yang mendalami ilmu komunikasi, apalagi yang berlandaskan pada nilai-nilai tertentu seperti dalam komunikasi penyiaran Islam, bagaimana kita bisa menjadi penjaga gerbang kebenaran dan etika di tengah tsunami informasi ini? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama.